kita lanjutkan aja. Saya bahaskan soal yang minggu lalu atau bagaimana bagusnya? Atau mau tetap terus dibahas aja ya? Berarti udah nggak mampu lagi berarti ya. Oke, kalau begitu saya akan coba share ke layar. Saya share ke layar ya. Nah, jadi kita lihat yang minggu lalu yang mencetak bintangnya, kalau satu baris berarti cetak satu bintang, kalau baris kedua berarti cetak bintangnya dua, baris ketiga dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan deklarasi dulu ya, deklarasi variabel. Di sini saya bilang aja x, y sebagai tipe data integer. Kemudian di sini awalnya saya masukkan dulu nilai awalnya yaitu sebesar karena kita mulai dari 1 maka kita isikan 1 misalnya. Oke. Kemudian pakai while. Di sini kita kalau dibilang berarti 4 baris, maka di sini kita buat h lebih kecil sama dengan 4, maka kerjakan perintah-perintah yang ada di bawah ini. Kemudian saat dia mulai masuk perulangan pertama, maka kita mulai mengubah setiap kali kalau dia mengulangi perulangan pertama, maka perulangan kedua, yaitu bagian variabel y-nya, kita set lagi kembali dari nilai awal, yaitu sebesar 1. Kemudian sama juga di sini, lakukan perulangan sebanyak 4 kali, kita bilang ya, seperti kayak minggu lalu dulu, kita cetak dulu 4 bintang. Di mana kalau Y lebih kecil sama dengan 4, karena kita mau cetak sebanyak 4 kali. Nah, kemudian di sini yaitu perintah yang mau dilakukan secara berulang-ulang. Yaitu apa perintahnya? Yaitu kita suruh dia mencetak bintang. Oke. Nah, setelah dicetak bintang, jangan lupa update nilai Y-nya, yaitu di mana nilai Y ditambah sebesar 1. Kemudian setelah itu ini sudah selesai. Nah, kalau setelah perulangan kedua kalau sudah selesai, maka kembali lagi ke perulangan pertama. Maka di sini kita juga harus mengupdate nilai x sebesar 1. Oke. Dan jangan lupa di sini kita tambahkan juga cetak baris kosong. Artinya dia pindah ke baris baru. Nah, ini kalau kita jalankan kurang lebih hasilnya seperti ini. Supaya gampang, saya lebarkan layarnya. Nah, jadi kalau kita jalankan, dapat 4 baris. Jadi setiap bintang, setiap baris ada 4 bintang. Ya. Di mana untuk yang X ini, ya, untuk yang ini, itu fungsinya adalah membuat 4 baris ini. 4 baris ya, kalau usah nengok bintangnya. Sedangkan Y-nya, yang dilakukan Y ini adalah mencetak bintang ini secara berulang-ulang untuk setiap baris. Ya, begitu juga dengan di sini. Nah, lalu tugas kita maunya sih kalau baris pertama dia hanya muncul 1 bintang. Oke. Kalau baris kedua maka dia hanya muncul 2 bintang. Kalau baris ketiga maka dia muncul 3 bintang. Artinya setiap baris itu jumlah banyaknya bintang tergantung pada nomor barisnya. Jadi kalau misalnya baris kelima berarti muncul 5 bintang. Nah, artinya di sini ya yang harus kita lakukan di sini yaitu supaya gampang saya besarkan tulisannya dulu ya. Ini tulisannya agak terlalu kecil. Saya coba kecilkan dulu tulisannya sampai sekitar 20 ya. Oke, nampak ya seperti ini ya. Lebih nampak jelas kan di sana? Jelas, Pak. Ya, daripada yang tadi kecil-kecil kurang jelas. Nah, jadi di sini yang mau kita lakukan adalah bagaimana caranya mengatur supaya perulangan kedua ini jumlah bintangnya atau jumlah perintah yang dilakukan secara berulang-ulang ini adalah tergantung pada baris yang pertama, tergantung dari perulangan pertama. Oke. Jadi yang kita tahu di sini kalau baris 1 hanya 1 bintang. Apa yang menentukan bagaimana dia tahu bisa hanya 1 bintang? Yaitu pada nomor barisnya.
Oke, nomor baris di sini kita bilang itu adalah X. Oke, sedangkan Y itu adalah jumlah bintangnya. Ya, jadi di sini yang harus kita kerjakan adalah fokusnya kemari saja. Oke, perintah ini dibiarkan seperti yang saya bilang, mau berapa banyak baris pun, maka jumlah barisnya hanya seperti ini aja. Artinya hanya 13 baris. Ya, kalaupun ini kita buat ke bawah, maka ini hanya dapat sekitar 14 baris. Jadi mau dirombak bagaimanapun, ini mau 20 baris bintang ya, ini jumlah codingnya ini tetap hanya 14 baris. Artinya yang kita kotak-kati adalah kita harus tahu di sini yang menentukan baris siapa, yaitu X. Ya, yang menentukan barisnya adalah X. Sedangkan yang mencetak bintang siapa, yaitu Y. Maka kalau kita mau jumlah bintang dicetak tergantung pada jumlah barisnya, maka yang harus kita atur adalah di sini. Oke. Jadi di sini kalau misalnya baris pertama muncul satu bintang, berarti di sini yang kita tentukan adalah kembali ke posisi X. Ya, di mana kita set yaitu nilai Y-nya lebih kecil sama dengan X. Artinya, kalau satu baris pertama maka satu bintang, baris kedua berarti 2 bintang, baris ketiga berarti 3 bintang. Seperti yang tadi saya bilang, X di sini menentukan adalah barisnya, baris keberapa. Ya, jangan nengok bintangnya, nengok barisnya. Sedangkan Y di sini menentukan adalah jumlah banyaknya bintang pada dalam satu baris. Ya, jadi ingat pada saat di sini X-nya sebesar 1, maka di sini sudah dikerjakan sebanyak 4 kali. Kalau di sini kita isi sebesar 4. Betul? Betul ya? Jadi kalau di sini saya isi sebesar 3, apa yang terjadi? Kita lihat di bawah, yang terjadi adalah 3 bintang. Oke, berarti di sini menentukan barisnya. Nah, kita maunya sih baris 1 1 bintang, baris kedua 2 bintang, baris ketiga 3 bintang, dan seterusnya. Maka di sini berarti nilai akhir adalah tergantung ke jumlah, tergantung pada nomor baris. Yang menentukan nomor baris di sini adalah variabel X. Maka di sini angka 3 atau angka 4 di sini kita harus ubah jadi X. Artinya nilai Y, ya nilai Y itu di mana dicek apakah sudah masih lebih kecil sama dengan dari X. Kalau masih lebih kecil atau sama dengan X, maka perintah ini dikerjakan terus. Tapi kalau sudah lebih besar daripada X, maka dia tidak boleh lagi. Jadi intinya hanya ini aja kita atur. Ya, coba kita lihat apakah ini bisa jalan. Nampak di sini? Hanya 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris sesuai dengan jumlah bintang. Jadi seperti yang saya bilang, kalau mau 20 baris, gampang. Bagaimana 20 barisnya? Ubah saja di sini jadi 20. Kita lihat hasilnya, maka ini juga akan dapat sebanyak 20. Nampak kan? Nah, ini nampak sebanyak 20. Mau berapa baris pun bisa. Jadi, di sini yang ingin saya menyuruh Philip lakukan adalah saya ingin melihat Philip sudah menguasai ini atau belum. Kalau ini saja tidak dikuasai, artinya Philip tidak tahu cara kerja ini. Ya, jadi kalau Philip mencetak ini 1 bintang, kemudian cetak lagi 2 bintang, cetak lagi 3 bintang. Jadi kalau saya tiba-tiba rombak soal segini banyak, maka Philip akan kewalahan. Jadi kalau ini mau kita 50 baris, ya udah kita ganti aja jadi 50. Kita jalankan, ini maka akan muncul sebanyak 50 baris. Kita lihat di bawah. Banyak kan? Jadi tidak ada perintah yang kita kotak-atik selain menentukan jumlah baris dan jumlah bintang. Paham kira-kira Philip sampai di sini? Paham ya? Sangat gampang ya. Artinya, Philip di sini belum menguasai kegunaan while kedua dengan while pertama. Ya, while pertama sebenarnya tujuannya untuk apa? While pertama di sini tujuannya hanya menentukan baris keberapa. Ya, while kedua ini yaitu perintah yang dikerjakan. Jadi seperti yang saya bilang, jika ini kita ubah ini sebesar misalnya 4, berarti artinya ini akan dilakukan sebanyak 4 kali. Ya, dengan catatan ini update-nya 1. Oke, kalau ini update-nya 2 berarti ini hanya dikerjakan 2 kali.
Kalau ini update-nya 3, berarti ini tetap dikerjakan sekali. Kalau nilai akhirnya hanya 4. Oke. Nah, saat perintah ini dikerjakan, ya, ketemu perintah di sini, oke, ketemu perintah di sini yang file di sini, maka perintah ini akan diulang-ulang. Oke, perintah ini diulang-ulang. Artinya perintah ini dikerjakan sampai selesai dulu, baru kembali lagi ke perintah ini. Kalau ini belum selesai, maka dia tidak boleh kembali. Ingat ya, kalau ini belum selesai, maka dia tidak boleh kembali. Ya, itu aturannya. Jadi di sini adalah pemahaman bahwasanya kita harus mengerti di mana kegunaan while pertama sama while kedua ini. Oke? Paham kira-kira, Philip? Paham, Pak. Paham ya? Jadi kalau seandainya soal ini saya balikkan, ya. Misalnya, sorry kok saya buat kalkulator pula, sorry. Seharusnya saya jalankan pad ya. Oke. Nah, soal ini saya balikkan. Yang semulanya itu kalau baris 1 1 bintang, baris 2 2 bintang, baris 3 3 bintang, baris 4 4 bintang. Ini soal pertama. Bagaimana kalau soal ini saya rombak jadi terbalik? Baris pertama cetak 4 bintang, baris kedua cetak 3 bintang, baris ketiga cetak 2 bintang, baris keempat cetak 1 bintang. Maka ini juga sama juga dengan seperti ini, hanya kotak-katik aja di sini kita kotak-katik. Artinya di sini Philip harus menguasai apa kegunaan di sini. Apa kegunaan di sini? Ya. Jadi kalau di sini kalau kita bilang secara logika, jadi ini sengaja saya bahaskan ya. Nanti soal saya rombak lagi jadi yang lebih bagus lagi. Oke. Ini masih bintang. Nah, jadi di sini, kalau di sini kita bilang, kalau sebenarnya kalau dalam untuk posisi yang soal yang minggu lalu yang kita buat, ini sebenarnya hanya mencetak angka 1, ya, di sini cetak angka 2, di sini cetak angka 3, di sini cetak angka 4. Sebenarnya seperti itu. Lalu, karena ini 1, maka dia kerjakan sekali. Kenapa dia bisa kerjakan sekali? Tergantung dari nomor barisnya, yaitu tergantung kembali ke X. Makanya ini yang menentukannya. Ya, ini yang menentukan dia. Nah, jadi kalau di sini 2 bintang berarti dia menentukan 2 kali. Jadi jumlah banyaknya tergantung ke nomor baris, yaitu kepada ini, kepada X. Oke. Sekarang kalau kita bilang, bagaimana kalau saya mau baris pertama 4 bintang, baris kedua 3 bintang, baris ketiga 2 bintang, baris pertama keempat 1 bintang. Maka ini artinya caranya berarti dihitung mundur. Berarti ini adalah baris keempat, ya. Ini adalah baris ketiga, ini adalah baris kedua, dan ini adalah baris ke-1. Oke, artinya berarti kalau kita mau buat bintangnya terbalik seperti ini, maka ini cukup hanya kita ganti. Karena kita mau 4 baris, ya udah kita masukkan 4. Lalu kita di sini buatkan ini sebesar, yaitu lebih besar dari 1. Oke. Kemudian di sini kita kurangi. Ya, di sini kita kurangi. Jadi kalau ini saya jalankan, kira-kira gimana hasilnya ya? Nah, dapat hasilnya kan di bawah. Oke. Jadi di sini pemahaman kita sebenarnya adalah bagaimana kita memahami perulangan pertama dengan perulangan kedua. Bagaimana perulangan kedua ini ada di dalam perulangan pertama. Jadi kalau kita mau cetak terbalik, berarti kita cetaknya hanya 4, 3, 2, 1. Jadi kalau di sini dimulai dari nilai awal 4, ya, lalu di sini kita batasin nilai 1, di mana di sini X lebih besar sama dengan, maka dengan kemudian kita update nilainya setiap kali kalau setiap perulangan sudah selesai, kurangi nilainya sebesar 1. Berarti ini kalau seandainya perintah ini tidak ada, ya, seandainya perintah ini tidak ada, maka perintah ini di sini hanya mencetak 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi kalau di sini kita mau buat nilai jumlah bintangnya sebanyak jumlah barisnya, maka kita tetap ini mengaturnya. Sudah paham, Philip, kira-kira? Pak, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Philip? Sudah jelas tuh Pak, sudah jelas. Sudah sangat jelas ya? Yakin ya? Sudah sangat jelas ya?
Ya, Bapak jelasin, udah jelas. Sudah jelas ya, Bet ya. Berarti kalau soal ini saya rombak, berarti Philip bisa kerjakan ya? Belum tentu, Pak. Oke. Jadi nanti soalnya jadi kayak gini. Saya kasih sekaligus mungkin beberapa soal, ya. Nanti selama seminggu Philip kerjakan. Baris pertama cetak angka 1, baris kedua cetak angka 22, ya. Baris ketiga cetak 33, ya, sebanyak 3 kali. Baris keempat cetak sebanyak 4 kali. Ini soal sangat gampang. Oke. Soal kedua, baris pertama tetap cetak 1, baris kedua cetak 1, 2, baris ketiga cetak 1, 2, 3, baris keempat cetak 1, 2, 3, 4. Gampang ya. Lalu bagaimana kalau misalnya dibuat jadi kayak gini? Baris pertama kita cetak 1, 2, 3, 4, ya. Baris kedua kita cetak 2, 3, 4. Baris ketiga kita cetak 3, 4, ya. Baris keempat cetak hanya 4. Jumlah baris codingnya 14 saja, Pak. Kita buat 4 aja. Jadi kalau seandainya contohnya seperti ini, kita hanya buat 4 aja. Jadi kalau ini sudah bisa, bayangkan ya, saya bolak-balik gimana pun tetap hanya gini aja. Jadi kalau misalnya, Pak, saya mau 10 baris, ya udah ubah aja di sini jadi 10 kan. Jadi 10 aja. Maka ini kalau saya jalankan, ini jadi 10 baris. Nah, nampak kan? Di sini 10 baris. Bapak, saya maksudnya itu kodenya selama 14 baris saja, Pak. Hanya sebanyak ini, tidak ada penambahan. Artinya Philip di sini yang saya mau Philip kuasai di sini. Apa kegunaan di sini? Apa kegunaan di sini? Ya, apa kegunaan di sini? Oke, kegunaan di sini. Ya, kemudian yang di sini. Oke, termasuk yang di sini. Lalu kalau misalnya saya seperti yang sudah saya bilang, kalau Philip sudah bisa menguasai, berarti Philip sudah mengerti cara kerja ini bagaimana. Bukan sekedar asal menebak-nebak. Jadi seperti yang sudah pernah saya jelasin, ini kerjain sekali, ini kerjakan sebanyak yang kita tentukan. Ya, jadi kalau di sini misalnya kita buat sebesar X, maka ini dikerjakan sebanyak jumlah banyaknya X. Oke, tapi kalau kita buat di sini 4, berarti ini kerjakan sekali, ini kerjakan 4 kali. Ini kerjakan sekali lagi, ini kerjakan 4 kali. Seperti kayak minggu lalu, bintangnya 4 baris. Oke? Nah, kemudian satu lagi. Biar agak seru. Ya. Baris pertama cetak 4, baris kedua cetak ya, saya hitung dulu 4. Ya, berarti gini aja. Oke, 4, 3, 2, 1 ya. Kemudian di sini cetaknya di sini 3, 2, 1. Oke, di sini cetak lagi 2, 1 dan di sini cetak 1. Hanya ini aja. Oke. Soalnya gampang kan? Hanya seperti ini aja, tidak terlalu ibaratnya tidak ada rombak apapun, ya. Jadi di sini Philip harus mengerti apa yang menentukan di sini. Seperti tadi penjelasan saya, kenapa jumlah bintang sebanyak jumlah baris? Yang menentukannya yang mana? Nah, jadi di sini kita sudah ubah dalam bentuk angka. Kalau yang tadi saya kasih dalam bentuk bintang. Jadi sekali lagi ingat. Kondisi soal codingnya tetap hanya seperti ini aja. Jadi artinya yang kita latih-latihkan hanya di sini saja. Ini yang kita latihkan. Jadi hanya ini dirombak-rombak aja. Mau bagaimanapun ini bisa kita buat. Oke, Philip? Any question? Pak, Bapak boleh kasih contoh soal yang lain, Pak? Oke, kalau gitu saya buat seperti gini aja. Saya buat
Baris pertama cetak 11111, baris kedua saya cetak 2222, baris ketiga saya cetak 3333, baris keempat saya cetak 444. Bagaimana? Boleh Bapak jelaskan? Boleh ya? Oke. Yang ini sangat gampang. Ya, sengaja saya buat kayak gini, maka ini bisa dipahami. Oke, sama seperti kayak minggu lalu, ini hanya diganti jadi bintang. Oke, sekarang kita lihat apa yang menyebabkan ini bisa muncul 1, ini bisa muncul 2, ini bisa muncul 3, ini bisa muncul 4. Artinya berarti kalau kita lihat hanya secara menurun, berarti ini kesimpulannya cetak angka berurut ke bawah, ke atas, ya. 1 2 3 4. Masalahnya kalau baris 1 ya dicetak sebanyak 4 kali. Baris kedua juga sama cetak sebanyak 4 kali, tapi dicetak adalah angka 2 atau nomor barisnya. Baris ketiga juga sama, yang dicetak adalah angka 3 sebanyak 4 kali. Artinya, perulangan kedua tetap dilakukan sebanyak 4 kali. Maka di sini perulangan kedua tetap kita ubah sebanyak 4 kali. Ya. Kemudian perulangan pertama di sini kita lihat, perulangan pertama ini berarti di sini hanya mencetak angka 1 2 3 4. Maka di sini kita akan mengubah nilai awal adalah sebesar 1, nilai akhir adalah sebesar 4. Karena dia dalam keadaan kondisi benar baru dikerjakan, maka kita harus ubah pembandingnya, ya. Kemudian karena ini 1 ke 4, maka nilainya harus ditambah. Oke. Kemudian jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini berarti ini sudah cocok 4 ya. Jadi ini perulangan pertama, nilai awal diubah jadi 1, nilai akhir adalah sebesar 4, di mana X lebih kecil sama dengan 4, maka terus dikerjakan, dan update-nya adalah sebesar 1. Kalau ini ya, saya jalankan dulu ya, maka seharusnya muncul ini 4 bintang. Ini sudah cocok seperti yang kita pelajari. Ya. Lalu kita mau bintang ini diubah jadi nomor. Oke. Sekarang yang menentukan nomor baris di sini adalah X atau Y? Y. Nomor baris. Nomor baris X. X ya. Maka di sini yang harus kita ubah adalah berarti dia tidak boleh cetak bintang lagi. Berarti kita suruh dia cetak, karena dia mau nomor barisnya secara diulang, maka di sini diganti adalah nomor barisnya, yaitu disuruh cetak X. Oke. Seperti saya bilang, ya, walaupun di sini di sini kita nampak ada 4 baris bintang, udah. Yang menentukan jumlah banyaknya bintang adalah Y. Jadi kalaupun di sini kita bilang pada baris pertama, bintang keempat, pertanyaannya, bintang keempat ini pada baris pertama, dia masih tetap berada di baris pertama. Tidak mungkin berada di baris terakhir. Jadi kalau ini misalnya saya mau buat bintangnya 10 baris, 10 baris, 10 baris, berarti walaupun pada baris pertama, bintang yang ke-9 tetap itu berada di nomor baris ke-9. Tidak mungkin dia bisa pindah ke nomor baris yang lain. Seperti yang sudah saya bilang, perintah while kedua ini akan dikerjakan sampai selesai dulu, baru dia bisa kembali ke while pertama. Ya, jadi ingat aja prinsipnya yang saya bilang, yang ilustrasinya itu, Philip disuruh lari keliling lapangan, ya, di mana lapangannya itu berbentuk persegi panjang atau persegi terserah. Pokoknya Philip dikasih kayu sebanyak mungkin, lalu Philip akan disuruh lari 10 keliling. Setiap kali jumpa sudut lapangan, letakkan 1 kayu. Itu prinsipnya. Jadi 1 keliling, Philip sudah melakukan peletakan kayu sebanyak 4 kali. Ya, 1 keliling. Bagaimana kalau lapangannya kita ubah menjadi segi 8? Berarti 1 kali keliling, Philip lari, ya. Philip berarti sudah melakukan perintah yang secara berulang-ulang, yaitu meletakkan kayu sebanyak 8 kali. Jadi walaupun tongkat yang ke-7 atau kayu yang ke-7, misalnya baru 1 keliling, itu tetap berada di keliling pertama. Oke, sama seperti ini bintang ini misalnya kita anggap ini adalah meletakkan kayu. Jadi bintang keempat walaupun berada di baris pertama, berarti ini masih tetap berada di baris pertama. Bintang keempat ini masih tetap nomor baris pertama, walaupun dia berada di bintang keempat. Kita paham kira-kira, Philip? Ya, paham. Bisa ya? Nah, jadi kalau di sini kita ganti jadi nomor, ya, berarti kesimpulannya kita lihat adalah baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ini aja. Yang menentukan nomor baris siapa? Yaitu tetap X.
Oke, Y itu menentukan jumlah perintah yang dilakukan dalam satu baris itu. Ya, sama seperti jadi ibaratnya S ini adalah lari keliling lapangan, Y ini adalah meletakkan kayunya. Ya, meletakkan kayunya tergantung apa? Tergantung keliling lapangannya. Lapangannya bentuknya gimana? Oke, jadi di sini kita hanya buat 4. Kalau buat 4 aja udah paham, maka mau buat 8, buat 10 terserah. Nggak ada masalah lagi. Jadi kalau perintah ini kita ubah, yang diubah hanya di sini. Jadi di sini kita cetak X. Jadi walaupun di sini misalnya kita bilang X masih 1, ya, sekarang Y-nya kita anggap sudah 3. Ditanyanya, di sini S-nya masih berapa? Satu sih, Pak. Tetap 1 juga kan? Jadi kalau kita bilang di sini X-nya sudah 3, ya, Y-nya baru 2. Pertanyaannya, di sini yang dicetak berapa? 3 sih. Tetap 3. Jadi ini kalau kita kerjakan, hasilnya sama seperti yang kita ingin. Ya, 1, 2, 3, 4, sama. Sama kan? Paham, Philip? Kalau ini sih paham, Pak. Tapi kalau tugas saya belum tahu sih, Pak. Gimana? Kalau yang ini sih paham. Kalau yang tugas saya belum tahu. Iya, jadi nanti coba tes ya soalnya ini ya. Jadi ini sebenarnya sebenarnya sih soal yang saya kasih itu sebenarnya dalam bentuk angka. Cuman untuk pemahaman awal kita ubah jadi tanda bintang. Jadi supaya tidak terlalu mempedulikan angka-angka ini. Nah, kalau bintangnya sudah paham, maka kita akan buka bintang itu jadi angka. Ya, barulah muncul angkanya ini berapa. Oke, jadi di sini yang harus pilih pahami adalah nomor baris dan banyaknya perintah yang dilakukan dalam setiap baris. Oke. Paham, Philip? Paham sih. Paham ya? Oke. Berarti ini ada 4 soal. Silakan dinikmati ya. Kalau ini sudah dikuasai, berarti setidaknya ini dikuasai, mau dibolak-balik gimana pun, misalnya kita bilang, oh saya mau 4-4-4, 3-3-3, 2-2-1. Ya sama seperti tadi. Tidak beda jauh. Atau ini mungkin mau dibalikkan, saya mau 4, lalu 3-4, 2-3-4, 1-2-3-4, sama saja. Ya, atau mungkin dibalikkan lagi seperti ini 4-3-2-1 ya 3-2-1 2-1-1 mau dibalikkan jadi misalnya bentuk segitiganya memanjang ke bawah ya sama aja tidak masalah. Oke, jadi ini hanya penguasaan dari mana kita memahami ya perulangan pertama sama perulangan kedua. Jadi ini hanya dibahas di sini adalah penentuan baik nilai awal, nilai akhir, atau nilai loncatan. Jadi kalau di sini sengaja semua loncatannya 1. Jadi sudah pasti di sini tidak ada masalah lagi. Cuman apakah dikurangi, apakah ditambah, itu yang harus dipahami. Oke, Philip? Masih ada kira-kira? Udah, itu aja. Masih ya, nggak ada masalah lagi ya. Jadi 4 soal ya. Jawaban sudah saya buka, jadi tetap hanya seperti ini. Seperti yang sudah saya kirimkan sama Philip ya. Kalau Philip baca lagi, jumlah perintah tetap hanya seperti yang saya berikan, hanya itu aja di kotak-katik. Ya, artinya hanya di kotak-katik, jangan ditambah. Di kotak-katik aja. Jadi kalau ditambah itu sudah lain cerita. Oke? Oke ya. Oke, kalau begitu saya lanjutkan topik yang perulangan kedua. Atau bagaimana? Boleh. Boleh ya? Bisa ya? Bisa diikuti kira-kira ya? Karena 2 minggu yang lalu kita udah sampai sini stop, nggak ada lagi. Jadi kalau kita lihat lagi, ini hanya menentukan di
Di sini hanya menentukan nilai loncatannya, seperti yang sudah pernah saya bahaskan juga, kita cetak angka 3 misalnya kelipatan 3, kelipatan 2, ya, ataupun mungkin kalau misalnya mau dilakukan penjumlahan, oke, seperti kita lakukan penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 terus, ya, ini sama aja. Nah, jadi berikutnya lagi ini hanya memasukkan nilai. Jadi ibaratnya seperti kalau kita bilang yang di dalam di sini, oke. Jadi kalau misalnya kita mau nilai awal, nilai akhir ini kita menentukan saat program dijalankan, maka itu kembali lagi seperti ini, ya, ada memakai perintah read line, oke. Tapi untuk sementara kita tidak memakai dulu, oke. Jadi sama aja. Jadi kalau misalnya saya mau cetak, misalnya saya mau cetak angka 1, 2, 3, 4, 5 atau sampai sekian. Tapi saat saya programnya saya jalankan, saya menentukan sendiri. Saya kalau ketik angka 8, maka dia cetak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau saya ketik angka 4, dia cetak 1, 2, 3, 4. Maka itu caranya tidak beda jauh, hanya kita di sini di atas tambahkan aja perintah meminta berapa baris, udah, lalu disimpan pakai read line, ya, pakai read line, dibaca, simpan ke dalam variabel, lalu variabel itu masukkan aja ke dalam angka-angka ini. Oke, itu yang kita buat. Nah, cuman karena ini nggak diizinkan kita menginput nilainya, ya udah. Kecuali kalau Philip sudah bisa pakai komputer, nggak masalah. Kita bisa merombaknya menjadi seperti yang ini, boleh-boleh aja. Komputernya masih belum siap kan? Atau udah siap? Atau, oh ya nggak dikerjain lagi ya, karena dikerjain lagi semua. Ya, berarti tinggal nyimpang-nyimpang uang lah ya. Nyicil-nyicil, beli laptop baru lah ini nampaknya. Oke, jadi yang ini punya. Nah, jadi setelah perulangan while, kita masuk ke perulangan repeat. Oke, repeat sama juga sesuai dengan perulangan, cuman di sini harus dipahami perbedaannya. Ya, perbedaan while dengan repeat agak berbeda sedikit. Persamaannya sama-sama melakukan perulangan. Ya, cuman yang harus dipahami di sini yaitu while perulangannya itu adalah selama kondisi terpenuhi. Oke, selama kondisi terpenuhi. Artinya kondisinya itu dalam keadaan hasilnya adalah benar. Jadi contohnya di sini kalau misalnya kita isikan 1, lalu while x lebih kecil sama dengan 1, maka artinya selama nilai x-nya lebih kecil sama dengan 1. Selama. Jadi di sini kalau 1 apakah lebih kecil sama dengan 1? Jawabannya pasti ya. Maka berarti masih selama masih lebih kecil sama dengan 1. Nah, sedangkan repeat di sini ya, di sini ada dibilangnya sampai. Makanya kalau di dalam repeat itu ada kata until, ya, ada kata until di bawahnya, artinya sampai. Oke, sampai apa? Sampai kondisinya terpenuhi. Berarti sampai kondisi ini menjadi benar. Berarti artinya kalau kondisinya belum benar, berarti perintah ini dikerjakan. Ya, jadi perbedaannya while dikerjakan jika kondisinya hasilnya adalah true. Oke. While kondisinya ibaratnya perulangan ini dikerjakan jika kondisinya dalam keadaan true, ya. Dari kondisi ini dicek hasilnya benar. Tapi kalau repeat agak berbeda. Ya, repeat agak berbeda. Repeat itu kondisinya dalam keadaan salah. Jadi selama kondisinya masih nilainya salah, maka perulangan ini akan dikerjakan. Sampai kapan? Sampai dia menjadi benar. Oke, makanya di sini ada dibilang sampai kondisi terpenuhi. Jadi perbedaannya itu. Nah, supaya lebih memahami, ya, saya akan coba buka lagi yang baru. Oke, saya buka yang baru aja. Nanti yang ini saya screenshotkan untuk kasih Philip, biar nanti Philip bisa kotak-katik lagi, bisa mikir-mikir lagi, ya. Jadi sambil stres-stres nggak apa-apa. Udah mulai terasa panas kan kalau mengerjakan ini otaknya? Atau belum? Udah, Pak. Udah ya? Berarti mesinnya udah mulai berjalan ya? Selama ini mesinnya belum dihidupkan mungkin.
Oke, ini saya execute aja biar hilang dulu. Tunggu ya, saya coba ubah layarnya jadi layar di bawah lebih gampang. Oke. Nah, sekarang kita akan coba yang bagian. Oke, ini agak payah nih. Ini seharusnya sampai ke bawah. Ini agak heng ini agak seru nih. Oke. Nah, jadi di sini kita akan pakai repeat. Kita buat aja cetak dulu angka 1 sampai 10. Itu aja dulu, ya. Jadi kenapa kita selalu mencetak angka 1 sampai 10 untuk memahami bagaimana cara dia bekerja. Setelah kita ngerti, baru kita mulai kembangkan, ya. Jadi contoh saya mau cetak angka 1 sampai 10. Maka di sini biasanya kita pasti ada deklarasi variabel. Ya, kita bilang aja misalnya yaitu X. Oke. Tunggu sebentar dulu ya, ada orang datang pula. Oke, sorry ya. Jadi di sini kita akan deklarasi variabel ya. Di sini kita anggap aja variabelnya adalah X, oke, sebagai tipe data integer. Udah. Kemudian di sini kita masukkan nilai awal yaitu nilai X-nya. Di sini saya hapus saja dulu ya, ini nggak penting. Oke. Jadi di sini kita cetak misalnya 1 sampai 10 ya. Kita lakukan perulangan misalnya sebanyak banyaknya baris ya. Jadi di sini nilai awal kita akan isi sebesar 1. Kemudian kita lakukan perulangan. Oke. Nah, di sini ada until. Jadi kalau kita lihat di sini adalah kondisinya. Di sini dibilang sampai kondisinya terpenuhi. Jadi kalau kita mau cetak angka 1 sampai 10, berarti sampai nilai X-nya melebihi 10. Ya, sampai nilai X-nya melebihi 10. Berarti di sini kita akan buat sampai X-nya itu melebihi dari 10. 11 apakah sudah melebihi 10? Philip? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi kalau misalnya X-nya 10, apakah sudah melebihi 10? Belum. Ya, kalau di sini, kalau jawabannya belum, maka kita harus pakai sama dengan. Kalau sudah berarti kita buang. Jadi di sini ya harus melebihi dari 10. Ya, maka kita pakai akan lebih besar sama dengan 10. Nah, jangan lupa di sini pasti ada titik koma karena sudah selesai perintahnya. Sama seperti kayak perintah while, di sini n-nya ada titik koma. Jadi jangan dilupai ya. Di sini tetap harus ada. Nah, apa yang mau dikerjakan yaitu kita cetak nilai X. Oke, cetak nilai X kita karena kita cetaknya memanjang ke bawah, kita pakai arrow line aja, yaitu kita cetak nilai X. Setelah mencetak, jangan lupa update nilainya, ya, jangan lupa update nilainya, yaitu nilai X ditambah lagi sebesar 1. Oke, jadi di sini saya ulangi lagi. Nilai awal kita isi sebesar 1, lalu lakukan perulangan yang diulang-ulang, repeat, berarti ulangi. Ulangi apa? Perintah ini. Udah, perintah ini akan diulang-ulang sampai kapan? Sampai nilai S-nya lebih besar sama dengan 10. Oke, jadi apa yang dicetak? Yaitu cetak nilai S. Jadi kalau ini saya jalankan, maka kita lihat hasilnya di bawah. Oke, maka dia akan mencetak angka 1, 2, 3, 4, sampai 9 repeat. Berarti nggak sampai 10. Saya coba naikkan lagi. Ya, hanya sampai 9. Berarti di sini lebih besar sama dengan, berarti 10 ikut. Jadi kalau di sini tidak ikut, bagaimana? Hanya sampai 8. Sampai 8 atau sampai 10 ya, berarti pakai lebih besar. Oke, jadi di sini perintah ini akan dikerjakan secara berulang-ulang, di mana sampai nilai X-nya itu lebih besar dari 10. Kalau masih di bawah 10, maka perintah ini akan terus dikerjakan.
Oke, paham kira-kira Philip? 4. Bisa dipahami? Belum paham sih, Pak. Jadi, Belum paham ya? Bagian mana yang tidak paham? itu yang tadi Bapak tulis X lebih besar sama dengan 10 kok. Oke. Kenapa dia Kenapa sama di sini sampai harus 9 aja, Pak, tadi? Kenapa harus pakai lebih besar ya? Kenapa tidak lebih besar sama dengan ya? Oke, supaya gampang kita setel aja nilainya sampai 4 dulu. Ya, kita setel dulu sampai 4, artinya dia cetak angka 1, 2, 3, 4 saja dulu ya. Kita lihat di sini hanya sampai 4. Oke, jadi kalau di sini saya buat lebih besar sama dengan 4, berarti di sini hanya sampai 3. Biar gampang penjelasannya. Nah, jadi di sini kalau misalnya saya pakai tidak ada lebih besar, ya, tidak ada sama dengan. Jadi kalau di sini kita bilang nilai awalnya adalah sebesar 1. Maka lakukan perulangan ini, ya, ulangi perintah ini sampai nilai X lebih besar 4. Jadi kalau di sini cetak X, berarti karena nilai awalnya adalah 1, maka dia cetak adalah angka 1. Oke. Kemudian X ditambah sebesar 1. Berarti kalau ditanya pada saat di sini, X-nya sudah sama dengan berapa? Sudah berapa kira-kira, Philip? Boleh nih, Pak. Oke. Jadi nilai awal X-nya adalah diisi sebesar 1. Ulangi perintah yang ada di sini, ya, ulangi perintah ini terus-menerus sampai X-nya lebih besar dari 4. Karena nilai awalnya di sini adalah 1, ya, maka di sini kalau cetak X, berarti yang dicetak adalah 1. Nah, setelah cetak 1, lalu di sini update nilai X-nya. Berarti sekarang X-nya sudah berapa? Ya, sudah 2. Sudah 2 ya. Lalu di sini cek until X lebih besar 4. 2 apakah lebih besar 4? Enggak. Ya atau tidak? Tidak. Tidak. Ingat di sini repeat sampai suatu kondisi terpenuhi. Berarti di sini apakah kondisinya sudah terpenuhi? Sudah lebih besar dari 4? Belum atau sudah? Belum ya. Berarti ulangi lagi perintahnya, balik lagi ke atas. Ya, repeat lagi, ulangi lagi. Apa yang diulangi? Yaitu cetak lagi. Di sini berapa yang dicetak? Cetak 3. Cetak 2. Tadi kan baru tambah 1. Kan belum ditambah, kan ditambah setelah dia cetak kan baru ditambahin. Paham, Philip? Paham, Pak. Paham ya? Jadi tadi kan di sini kan 2. 2 apakah lebih besar dari 4? Kan masih angka 2 S-nya. Jadi kalau balik lagi ke atas, right X berarti masih cetak 2. Berarti hanya cetak 2. Ya. Nah, kemudian setelah itu ya, lalu di sini update lagi nilai X-nya. Yang sebelumnya 2 berarti di sini sudah menjadi 3. Menjadi 3 ya. Nah, jadi kalau sudah menjadi 3, lalu dicek lagi. Apakah X-nya sudah lebih besar dari 4? Belum. Belum, karena X-nya masih berapa tadi X-nya? Masih 3. Maka karena masih belum mencapai, maka balik lagi dia ke atas. Ya, balik lagi ke atas, cetak lagi. Berapa yang dicetak di sini? 3. 3. Maka muncul di sini angka 3. Lalu update lagi nilai X-nya. Ya, update lagi nilai S-nya. Berarti sekarang S-nya sudah berapa? Sekarang jadi 4. Sudah 4. Lalu, apakah 4 sudah lebih besar dari 4? Belum. Belum, ya, karena tidak ada sama dengan. Ya, jadi kalau tidak ada, maka dia akan kembali lagi ke atas. Cetak lagi X-nya. X-nya yang berarti yang dicetak sekarang adalah 4. Lalu update lagi nilainya. Berarti S-nya sekarang sudah jadi 5. Apakah 5-nya sudah lebih besar dari 4? Sudah. Sudah. Berarti kalau sudah, selesailah perintahnya. Karena sudah otomatis dikeluarkan dari perulangan. Nah, ini kalau memakai lebih besar. Bagaimana kalau lebih besar sama dengan?
Kita anggap di sini sudah 3, sudah cetak 3, ya, sudah cetak 3. Oke, biar percepat kita hanya cetak sampai 3. Nah, sekarang kita anggap sudah cetak right line X, X-nya sudah 3 misalnya. Lalu 3 ditambah 1, berarti S-nya sudah 4. Apakah 4 lebih besar sama dengan 4? Ya. Ya, berarti sudah tercapai atau belum? Sudah sih. Sudah tercapai. Maka berhentilah, dapat di sini hanya angka 4. Paham sampai sini, Philip? Ada sama dengan dan tidak ada sama dengannya? Ya paham sih, Pak. Ya, paham ya? Ada lagi yang mau ditanyain? Gak ada lagi sih, Pak. Oke. Nah, jadi perbedaannya di sini selalu saya kalau while selalu saya pakai ada sama dengan. Di sini repeat saya kebanyakan tidak ada pakai sama dengan. Ya. Jadi tergantung nilai akhirnya sampai berapa. Oke, kalau ada sama dengan berarti nilai akhirnya tidak diikuti. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya nilai awal di sini saya masuk sebesar misalnya 500. Lalu di sini until X lebih besar 4. Pertanyaannya, kalau perintah ini saya jalankan, apa yang keluar? Error. Error ya? Mari kita lihat bagaimana pemikiran Philip. Apakah pemikiran Philipnya error atau komputernya error? Kita lihat baik-baik di bawah. Ternyata yang muncul adalah berapa yang muncul? 500. 500. Berarti tetap dicetak dong. Kenapa while kita buat seperti ini nggak bisa? Contoh ya, kita buat pakai while di sini ya. Kita buat misalnya di sini X-nya diisi, kita buat aja variabelnya beda aja ya, biar tidak terlalu campur. Oke, di sini saya pakai load line, ya, pakai tanda pakai pemisah ya, jadi supaya ada batasnya antara repeat dengan antara while. Oke, lalu nilai awal saya isi sebesar misalnya 1 dulu. Jadi di sini kita samakan dulu, cetak 1 sampai 4 ya. Lalu while selama Y lebih besar lebih kecil sama dengan 4, maka kerjakan perintah yang ada di bawah di sini. Oke, perintah yang dikerjakan adalah cetak nilai Y. Oke. Lalu update nilai Y-nya yaitu Y sebesar Y ditambah sebesar 1. Jadi kalau ini saya jalankan, maka sama-sama ini cetaknya 1, 2, 3, 4, lalu ini batasnya, jadi supaya ada batasnya. Ya, lalu 1, 2, 3, 4 sama-sama. Nah, sekarang di sini saya ubah jadi 500. Di sini juga sama, saya ubah jadi 500. Mana yang dicetak? Jadi kalau nanti angkanya keluar di atas dari tanda garis-garis pemisah ini, berarti itu punya repeat. Kalau nilai muncul yang di bawah garis putus-putus ini, berarti itu bagian while. Ya. Jadi kalau ini saya jalankan, ternyata yang muncul adalah yang di atas garis. Berarti yang dikerjakan adalah repeat. Kenapa while tidak dikerjakan? Apa alasannya? Karena di perintah while itu Y-nya lebih kecil sama dengan 4, Pak. Tidak ditulis. Gitu ya. Jadi kalau gitu di sini kan sama aja kan, 500 apakah lu sudah lebih besar dari 4? Dia lebih besar sama dengan 4. Berarti kan 500 lebih besar dari 4 kan? Seharusnya tidak dikerjakan kan? Iya sih. Nah, kenapa di sini repeat tetap masih dikerjakan, sedangkan while tidak dikerjakan? Karena waktu dia repeat terus di while line X itu, Pak, mungkin langsung dicetak 500 ya. Gitu ya. Oke. Intinya hanya satu aja. Jadi kalau kita bilang while, kita anggap aja Philip mau pacaran. Ya, malam minggu Philip mau bawa cewek Philip jalan-jalan pakai mobil. Pakai mobil ya, kok mobil pula.
Nah, anggap saya nggak tahu orang tua Philip punya mobil atau enggak. Punya mobil kan? Ya. Iya. Kalau saya sih punya mobil-mobilan. Nah, Philip karena pingin menyenangi cewek Philip, pasti Philip akan membawa mobil, membawa cewek Philip keliling-keliling kota Kisaran ini, yang kecil ini kotanya. Kalau misalnya pakai while, ya, Philip akan nanya sama orang tua dulu, ya, misalnya nanya sama papanya si Philip, "Pak, saya boleh pinjam mobil papa enggak untuk bawa cewek saya keliling kota Kisaran?" Oke. Jadi kalau misalnya kita bilang ini Y-nya 500 ya, berarti jawabannya tidak boleh ya. Oke. Jadi kalau misalnya Papa Philip bilang tidak boleh, maka Philip tidak berani lagi bawa mobilnya karena Philip sudah duluan menanya. Nah, sedangkan repeat agak berbeda. Ya. Repeat langsung kalau repeat di sini ya, di sini kita bilang 500 berarti tidak boleh ya karena hanya lebih besar, batasnya hanya sampai 4. Oke. Kalau Philip melakukan perulangan ya atau perintah dengan metode Philip, maka Philip tidak nanya papa si Philip dulu. Philip langsung membawa kunci mobil dan langsung bawa mobilnya keluar. Bawa cewek Philip dulu keliling Kisaran. Setelah itu pulang. Sampai ke rumah baru Philip nanya, "Pak, bolehkah saya meminjam mobil papa untuk bawa cewekku jalan-jalan keliling kota Kisaran?" Jadi kalau misalnya Papa Philip jawab tidak boleh, jawabannya Philip sudah sempat bawa sekali keluar. Paham? Oke. Paham ya? Nggak masuk akal sih, Pak. Hah? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Artinya di sini, kalau while, kondisinya itu dicek dulu di atas. Ya, kondisinya diperiksa dulu di atas. Apakah masih terpenuhi atau tidak? Sama seperti kayak Philip meminjam mobil, Philip nanya dulu, apakah boleh pinjam mobil atau tidak? Jadi kalau papanya bilang tidak boleh, ya udah nggak berani bawa lagi dong. Kalau papa Philip bilang boleh, ya udah baru dapat bawa. Kan gitu kan? Kalau kondisinya atau nanyanya itu duluan dulu sebelum mengerjakannya. Sedangkan repeat, nanyanya itu atau pengecekannya itu terakhir. Kondisinya ke terakhir kan? Kondisinya bukan di atas kan? Artinya, di sini mau isi berapapun nilainya, perintah ini akan tetap dikerjakan dulu sekali. Ya, perintah ini akan dikerjakan tetap sekali. Setelah perintah ini dikerjakan, baru dicek. Oh, ternyata sudah melebihi 4, maka baru dia stop. Tapi sudah terlanjur dikerjakan sekali. Jadi tidak melihat di sini mau berapa nilai awalnya, perintah ini akan tetap dikerjakan dulu sekali, udah baru dicek. Kenapa baru dicek terakhir? Karena posisi peletakan kondisinya itu berada di bawah. Kan dibilangnya sampai, berarti sampai di bawahnya. Kalau belum sampai, yaudah lakukan. Jadi sama seperti Philip bawa mobil, Philip ambil kunci dulu, tidak nanya papanya, langsung bawa. Udah. Setelah itu udah pulang, baru nanya besoknya atau mungkin minggu depannya, "Pak, boleh pinjam mobil?" Oh, ternyata Papa Philip nggak izin. Ya udah. Yang penting kan udah kukerjakan sekali kan gitu. Paham Philip kira-kira? Udah paham. Udah paham ya? Ya, jadi ini kurang ajar ini namanya kalau repeat. Kerjain dulu, baru periksa. Kalau while lebih sopan, periksa dulu apakah boleh atau tidak. Kalau boleh baru dikerjakan. Kalau tidak, ya udah jangan dikerjakan. Paham ya perbedaannya ya? Bayangkan di komputer aja ada yang kasar, ada yang lembut ya. Oke, Philip? Ya, kok. Sudah paham kira-kira perbedaan repeat dengan while? Selain yang diberikan dari buku ini yang saya berikan? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Jadi ingat, while dikerjakan selama kondisinya belum terpenuhi, masih dalam keadaan terpenuhi ya. Jadi kalau sudah ibaratnya
sudah ibaratnya sudah lewat, berarti nggak lagi. Sedangkan repeat sampai terpenuhi. Oke. Jadi sekali lagi, while dikerjakan selama kondisinya ini benar, ya, selama kondisi di sini hasilnya benar. Sedangkan repeat dikerjakan sampai kondisinya menjadi benar. Oke. Lalu kedua, while kondisinya itu dicek di atas. Jadi kalau kita memakai perintah while, maka perulangan itu belum tentu dijalankan kalau nilai awalnya sudah melebihi dari nilai batas yang ditentukan. Sedangkan repeat, karena posisi kondisi berada di terakhir dicek, ya, maka berapapun nilai awal kita atur, ya, berapapun nilai awal kita atur, repeat ini tetap akan dikerjakan dulu sekali. Setelah dikerjakan sekali, baru dicek kondisinya. Oke, kalau kondisinya sudah terpenuhi, barulah dia stop. Oke, jadi perbedaan repeat sama while pengecekannya ini ibaratnya while lebih sopan. Kalau repeat kasar, awalnya kasar. Ya, kerjain dulu baru dicek. Oke, jadi nggak tahu boleh atau nggak, pokoknya kerjain dulu. Oke, paham? Paham, Pak. Paham. Paham ya? Nah, ada yang kira-kira mau ditanyakan? Enggak, Pak. Jelas. Jelas. Sudah sangat jelas ya, perbedaan while sama repeat ya. Jadi kalau dibilang di sini, kalau kita rombak ini jadi repeat, suatu saat pasti bisa dipahami ya, karena tidak beda jauh. Tapi untuk sekarang saya tidak dulu. Jadi kalau misalnya saya mau cetak 4321 sama saja. Ini ubah aja jadi nilai awalnya 4, di sini ubah aja jadi 1 ya, di sini dikurang saja. Oke, ini nggak pakai kita buang aja yang ini. Ya, ini juga nggak pakai, kita buang aja ini. Jadi lakukan cetak X ya, lalu dikurangi sampai lebih kecil dari 1. Jadi kalau ini kita lakukan, kita cetak, maka munculnya nanti 4321. Oke, lalu kalau kita mau pengecekan seperti kayak yang kita pelajarin, kalau misalnya ketemu sebuah angka, maka dia tidak mencetak, maka di sini juga sama, pakai if aja. Misalnya kalau kita bilang X-nya 2, berarti kalau if X-nya 2, maka cetak ini. Oke. Kalau yang lain ya, yang lain berarti cetak tunggu, di sini kita ganti ya, misalnya ganti jadi nama Philip, misalnya kalau ketemu angka 2 berarti cetak Philip, kalau tidak berarti cetak angka yang sebenarnya, yaitu misalnya kita cetak X. Oke. Nah, ini sama aja. Jadi kalau di sini kita lihat 4 3 Philip 1. Oke. Jadi angka 2-nya kita ganti, sama aja. Seperti yang sudah pernah kita pelajari semuanya, tidak beda jauh, itu bisa diterapkan. Oke, jadi kalau misalnya perulangan di dalam perulangan, juga sama, tapi saya pending dulu, biar minggu depan baru kita lanjutkan. Atau nanti sudah Philip bisa menjawab soal yang saya kasih ini, ya, sudah bisa menjawab ini, baru nanti saya suruh Philip rombak jadi repeat. Oke, mungkin nanti hanya ambil salah 2 contoh aja, lalu Philip rombakin. Supaya untuk tidak terlalu apa, karena kalau while sudah dipahami, repeat sudah sangat gampang ya, hanya dengan catatan hanya memahami repeat ini, mengerjakan dulu perintah sekali baru dicek, jadi hanya mengecek di sini kondisinya terpenuhi atau belum. Oke, Philip? Ya. Masih ada yang kira-kira yang mau ditanyakan atau yang kurang mengerti? Sudah, Pak, jelas, sudah jelas. Sudah jelas ya? Oke.